Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hampir 2 tahun lamanya kita menghadapi pandemi COVID-19. Berbagai upaya telah kita lakukan untuk menekan penularan virus tersebut. Salah satunya dengan edukasi kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Apresiasi saya sampaikan kepada seluruh sivitas hospitalia Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri atas pembukaan akun media sosial berupa kanal YouTube RSKK Channel. Semoga dengan adanya kanal ini dapat membantu program pemerintah dalam memberikan edukasi dan informasi kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Kediri dan sekitarnya, terutama di masa pandemi COVID-19 saat ini. Sukses selalu untuk RSKK Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Hai Sobat RSKK, buat kamu yang lagi isoman di rumah, pasti bingung nih kira-kira makan apa ya di rumah? Apakah nutrisi dan gizi yang ada di menu kamu sudah tercukupi dengan baik? Tenang, nggak usah khawatir karena hari ini spesial saya bersama dengan Ibu Dwi, salah satu ahli gizi di RSKK akan mengupas tuntas tentang nutrisi untuk pasien isoman ya Bu Dwi? Ya, siap. Bu Dwi kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sehat luar biasa, ya. Apalagi di depan kita, meja ini sudah ada banyak sekali menu-menu dan bahan makanan. Iya. Bu Dwi, kalau sahabat RSKK yang lagi isoman, kira-kira butuh menu yang gimana sih Bu? Ini ya, supaya mempercepat untuk penyembuhan ya. Harapan kita adalah supaya cepat sembuh ya. Cepat sembuh, cepat pulih, betul. Imunnya naik. Nah, tentunya nutrisinya atau menu yang kita makan harus seimbang prinsipnya. Harus Begitu. seimbang, Ya. menu yang seimbang. Ya. Kayak gimana Bu? Harus ada apa saja di dalamnya? Yang dikatakan seimbang itu adalah di mana rangkaian menu tersebut harus mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, begitu. Oke. Seperti protein, lemak, karbohidrat harus ada dan dalam jumlah yang cukup, itu yang terpenting. Protein, lemak, karbohidrat. Ya. Dan harus kandungannya porsinya sesuai ya Bu ya? Ya. Harusnya kalau untuk pasien yang lagi isoman tuh detailnya porsinya seperti apa sih Bu Dwi? Untuk golongan karbohidrat disarankan memang sekitar 50% dari total kebutuhan ya. Kalau kita makan sehari-hari, sekali makan itu 1/4 dari porsi itu sumber dari karbohidrat. Seperti coba ya kita lihat ya Bu, ini untuk sekali kita makan. Ya. Ini dalam satu piring ada apa saja Bu? 50% karbo. Tadi 50% karbohidrat, di mana sini porsinya 1/4 dari sekian. Ini nasinya seperti itu, sekitar 1,5 entong mungkin. Ya. Selain itu untuk lauk pauknya dan sayur mayurnya? Selain karbohidrat harus ada protein. Nah, protein di situ harus ada protein nabati dan hewani, wajib. Karena kandungan yang ada dalam protein nabati dan hewani mempunyai zat gizi atau asam amino yang berbeda, seperti itu. Nah, porsinya menduduki seberapa? Ini tadi ya, kalau lauk hewani sekitar 1 potong itu sekitar 75 gram. Kemudian kalau lauk nabati seperti misalnya kita pakai tahu gitu sekitar 50 gram atau setengah on. Jadi 1 batang begini ya. Oke, protein sudah, karbohidrat sudah. Kalau untuk sayur mayur ini ada kandungan apa saja Bu? Kalau untuk sayur mayur ini adalah sebagai zat pengatur ya, itu terdiri dari sayur dan buah zat pengaturnya ya. Untuk sayur dan buah itu menduduki setengah dari porsi sekian ya. Makanya sayur ini ya sekitar 75 gram sampai 100 gram di dalam penyajiannya. Oke, jadi setidaknya dalam satu kali makan ada kandungannya seperti ini ya Bu ya? Ya. Tatarannya seperti ini. Supaya seimbang dan berfungsi baik di dalam
tubuh seperti Oke, itu. kalau ini dalam satu sajian setelah tadi ada piring dengan menu utama, Ya, ada tambahannya. Ini apa Bu Ya. minumannya ini? ini buah. Mm-mm. Ya, buah ini sebagai sumber, tadi saya katakan sebagai sumber zat pengatur. Pengatur itu harus ada vitamin dan mineral. Nah, di sini adalah sumber zat mikro yang sangat dibutuhkan juga oleh tubuh selain zat makro. Seperti itu. Oke. Ya. Jadi harus ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, ada Ya. buah, sayur mayur, dan di sampingnya di sini ini ada juga beberapa bahan makanan Bu yang tentu tak kalah penting juga. Iya. Jadi artinya orang-orang pasien yang lagi isoman di rumah Ya. itu butuh vitamin atau makronutrien, mikronutrien apa aja Bu? Nah, selain tadi menu seimbang juga harus ada zat gizi lain ya, mikronutrien, misalkan saja zat gizi yang sumber omega 3. Nah, Omega 3 kita dapetin dari omega 3 itu biasanya didapat dari ikan yang dari dasar laut ya. oke. Seperti ikan tuna, Hmm. lemuru, ya, salmon, seperti itu. Oke, ikan-ikan ya Bu. Iya. Nah, Bu Dwi tadi selain omega 3 kita Iya. dapat dari ikan-ikanan, kemudian Iya. zinc ya Bu ya. Iya. Berikutnya tadi. Iya. Kalau zinc kita bisa dapetin dari apa saja nih bahan makanannya? Bahan makanan zinc ini bisa kita dapat dari misalkan contohnya daging, Daging, kemudian udang, udang, kemudian kacang hijau juga ada. kacang hijau kayak ini nih ya. Iya. Kacang hijau pun Kacang kalau hijau. dibikin olahan seperti ini nggak apa-apa ya Bu ya? Bisa, nggak Langsung apa-apa. diminum begitu. Iya, iya. Oke. Selain itu apa lagi Bu kalau untuk zinc? Ini biasanya lebih ke ini ya, kayak kerang, jadi seafood lebih seperti seafood. itu. Kalau Ya. fungsinya sendiri, kenapa sih kita harus mengkonsumsi bahan makanan yang ada zincnya itu? Ya, Buat apa di memang tubuh kita? zinc itu untuk sebagai dia itu pemicu atau prekursor untuk sel darah putih diproduksi lebih baik sehingga nanti sistem imun juga meningkat dan nanti mempercepat penyembuhan. Ini itu nih yang ya, terakhir. imunnya meningkat, Nah, harus banyak tujuannya. zincnya. Selain itu apa lagi Bu Dwi? Selain tadi omega 3 sudah, zinc sudah, Oke, harus ada antioksidan. antioksidan. Ya, Untuk itu apa? penting. Antioksidan adalah zat di situ yang melawan radikal bebas, peradangan, ya. Intinya di sana juga memperkuat sistem imunnya. Nah, di situ harus ada vitamin A, C, E. Itu Vitamin sebagai A, C, E. antioksidan. Oke, bisa kita dapatkan dari bahan makanan, Ya, buah-buahan. bisa. Oh, Gitu. buah apa saja Bu biasanya? Kalau A, C, E vitamin ini. A itu biasanya berwarna yang oranye ya, seperti ini tomat, jeruk, ya. Itu juga ini juga Buah buah naga. naga misalkan, itu juga mengandung vitamin A. Oke, Wortel. kalau vitamin Iya. C? Vitamin C lebih ke yang biasanya agak asam. Ya, dia ketika dikupas gitu biasanya menimbulkan warna coklat. Ya, contohnya apel, ya. Apel yang tadi, ya. Kemudian jeruk juga begitu. Oke. Pisang, itu pisang juga vitamin C. Ketika Lengkap kita kupas kan sekali. berwarna coklat ya. Iya, Itu jadi cirikannya adalah seperti itu. Di rumah kita minimal harus ada sebanyak ini ya Bu ya, Betul. supaya menunya seimbang Ya. tadi ya. Ada Kemudian satu kalau lagi tadi ya, vitamin udah. E. Nah, vitamin E bisa kita peroleh dari seperti misalkan ini ya, minyak zaitun, Zaitun. ya, kemudian tauge, bisa seperti itu. Oke, Ya. wow, cukup komplit ya ternyata ya. Kalau kita mau sehat harus punya menu seimbang nih dalam sajian makanan kita. Selain itu Bu, sudah apa lagi? Selain itu harus ada prebiotik dan probiotik itu Aduh, juga apalagi penting nih. itu. Ini apa Ya. nih Bu yang tentunya juga sahabat RSKK harus tahu deh ya. Nah, Kita bisa temuin di makanan apa? ya, di probiotik itu untuk memperbaiki sistem saluran cerna. Jadi itu ada bakteri yang menguntungkan. Nah, Iya. contohnya Yakult. Kalau kita sering Iya. kan Yakult, Oke. minum Yakult seperti itu. Susu fermentasi ya berarti Betul. ya. Ya. Kemudian ada pada yang prebiotiknya adalah bahan makanan yang tinggi serat sebagai makanan dari probiotik seperti itu. Dia butuh komplit makan sekali. sehingga harus didukung dengan adanya prebiotik. Oke, kalau kita tarik kesimpulan dari sekian banyak menu yang sudah kita cukupi ya, menu seimbang ini tadi fungsinya kembali untuk meningkatkan imun, Sistem imun. sistem imun. Dan ujung-ujungnya mempercepat. penyembuhan ya Nah, Bu ya. itu. Betul sekali, itu yang paling utama. Ya. Tentunya Bu, kalau ini sudah ada makanan yang harus kita
sajikan setiap harinya ya untuk pasien yang COVID terutama, pasti juga ada dong yang harus dihindari. Nah, itu juga penting itu ya, yang harus dihindari. Apa Bu Dwi? Ya. Bahan makanan yang harus dihindari adalah bahan makanan yang produk awetan, olahan ya. Awetan itu seperti contohnya misalkan sarden, ya sosis, kemudian bahan makanan yang frozen ya, frozen food karena gitu ya? itu juga bahan makanan tersebut dengan sistem deep frying, jadi banyak minyak. Nah, begitu. Jadi bahan makanan yang selain bahan makanan awet yang harus dihindari, diawetkan tadi, kemudian bahan makanan yang terlalu banyak garam. Terlalu banyak garam. Nah, garam dalam artian apa? Garam itu artinya bahwa selain garam yang kita kenal garam dapur ya, itu juga garam yang ada pada ditambahkan lewat pengolahan. Tadi bahan makanan yang diawet itu juga banyak garamnya, ada natriumnya, ada ya. Itu. Kemudian bahan makanan yang banyak mengandung gula. Banyak mengandung gula. Nah, itu juga nggak boleh. Nah, apalagi Bu? Boleh sih, tapi gula itu dibutuhkan terbatas ya. Misalkan sekitar 5% ya dari kebutuhan itu bisa digunakan untuk bumbu misalkan. Atau untuk minum yang sekali sehari itu cukup 1 sendok makan. Begitu. Jadi artinya tetap dibutuhkan, nggak apa-apa, yang penting tidak berlebihan. Betul. Begitu ya. Apalagi Bu, makanan gorengan boleh? Makanan yang banyak mengandung minyak gorengan tadi. Kenapa kok tidak boleh? Kenapa Bu? Nah, itu karena akan meningkatkan peradangan. Nah, karena banyak minyak tadi akan memicu peradangan dalam tubuh ya. Biasanya kita kan susah untuk tenggorokannya sakit. Ciri-cirinya COVID kan seperti itu. Betul, akhirnya makin nggak sembuh-sembuh ya nanti Bu. Betul. Apalagi kalau misalnya nih ada pasien isoman yang dengan komorbid nih Bu, ada nggak sih yang dikhususkan dalam menu-menunya gitu? Ada yang untuk komorbid jelas berbeda. Itu karena ada zat-zat gizi khusus yang seberapa dia harus konsumsi, itu ada batasan-batasannya sehubung dengan komplikasi yang ada pada pasien tersebut. Jadi artinya kalau pasien dengan komorbid pasti butuh treatment khusus gitu ya. Betul. Menu-menunya juga berbeda. Nah, tentunya untuk sahabat teras kakak nih yang siapa tahu sekarang lagi kena COVID gitu ya, lagi isoman tapi ternyata juga komorbid, perlu konsultasi ya. Datang aja ke Bu Dwi di RSKK ya Bu ya. Karena penyembuhan itu tidak hanya dengan obat, tapi harus ada pengaturan makanan. Untuk apa? Supaya habit kebiasaan kita sehari-hari itu baik. Sehingga akan apa? Prognosanya nanti penyakitnya juga terkendali, tidak banyak komplikasi yang ada pada tubuhnya, seperti itu. Nah, itu tadi nih, bukan hanya untuk pasien yang lagi kena COVID ya, tapi juga untuk seluruh sahabat RSKK yang butuh konsultasi gizi nih, bisa langsung datang ke RSKK ya. Ada Bu Dwi yang siap. Bagaimana Bu? Silahkan dikasih pesan-pesan untuk kawan-kawan sahabat RSKK. Untuk sahabat RSKK yang sedang isoman, saya harapkan tetap semangat mengkonsumsi makanan yang seimbang dan sehat, seperti itu. Kemudian untuk mereka yang tidak isoman, barangkali yang berhubungan dengan komplikasi atau komorbid, ada penyakit penyerta, bisa datang ke RSKK ketika sudah sembuh ya Bu, berarti? Iya, betul. Ke Poligizi. Kami siap melayani. Ada Bu Dwi yang siap ya untuk memberikan wacana-wacana seperti apa gizi yang tepat sesuai dengan kebutuhan sahabat RSKK. Baik, terima kasih banyak Bu Dwi. Tentunya untuk sahabat RSKK yang lagi isoman, semoga segera sehat. Jangan lupa gunakan menu seimbang dan tetap jaga protokol kesehatan ya. Bu Dwi, terima kasih hari ini sudah berbagi pada kita semua. Sampai jumpa sahabat RSKK di episode berikutnya. RSKK, kami semakin baik.